Shalom saudara, bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh? Saudara, mungkin saudara pernah baca buku tulis oleh Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Ini buku menjadi buku self-help, menjadi buku yang paling banyak katanya dibaca untuk bicara tentang konteks buku self-help. Kurang lebih mungkin 30, ada yang berkata 50 juta kopi sudah dibuat dan dikatakan sebagai one of the best-selling books of all time. Kenapa saudara buku Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People menjadi buku bestseller? Karena kita menyadari saudara, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, saudara harus menjadi orang yang berpengaruh. Kalau saudara menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, saudara rindu menjadi seorang ayah yang memberikan pengaruh yang baik, yang positif, yang benar kepada anak-anak kita. Menjadi seorang ibu, kadang-kadang ibu sampai marah-marah, seorang ibu marah-marah, yang sehingga anak punya laguku, takut mamaku marah begitu ya. Karena seorang ibu mau memberikan pengaruh yang baik, mendidik anaknya dengan benar. Kita pun juga kalau di kantor, dalam usaha, pekerjaan, kalau saudara percaya satu pekerjaan atau jabatan, bahkan saudara menjadi seorang leader di gereja pun juga, menjadi leader di perusahaan, di bisnis, saudara punya usaha, punya bisnis, saudara seorang profesional, ya saudara pejabat pemerintah, saudara rindu, ya menjadi orang yang berhasil, dan kuncinya adalah saudara harus menjadi orang yang berpengaruh. Saudara-saudara, kalau saudara membaca buku-buku, maka saudara menemukan ada banyak buku yang berbicara tentang orang-orang yang berpengaruh. Salah satu buku ditulis oleh Michael Hart yang berjudul 100 Most Influenced Person in History. Dalam bukunya Michael Hart mengumpulkan orang-orang yang paling berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Majalah Time secara reguler mencantumkan, memilih orang-orang yang paling berpengaruh karena kunci menjadi orang yang berhasil adalah menjadi orang yang berpengaruh dalam hidup ini. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh dalam hidup? Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya saya menjadi orang berpengaruh? Apa saya harus punya pendidikan yang tinggi? Saya harus punya uang? Karena zaman sekarang katanya kalau kita punya uang, kita menjadi orang yang berpengaruh. Kita harus punya jabatan katanya untuk bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Kita harus punya semacam kayak backing, ya kebentaran, inteligensi yang tinggi, dan berbagai macam ya hal-hal yang katanya bisa memberikan pengaruh bagi orang lain. Tetapi saudara, saya membaca dalam Alkitab, ini Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Matius 5:14. Ungkapan statement Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia, ini bicara tentang fakta. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut simple present tense, itu bicara tentang fakta. Artinya apa saudara? Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki terang karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Bagaimana caranya saudara? Kita harus menjadi terang dunia dan menjadi terang dunia itu saudara. Prosesnya saudara adalah demikianlah hendaknya terang bercahaya depan orang. Matius 5:16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Ini rahasianya saudara. Ini rahasia yang paling penting menjadi orang yang berpengaruh. Kenapa saudara? Karena para ahli menemukan ternyata kata-kata kita itu cuma 7%. Intonasi kita 38%. Tetapi apa yang orang lihat, sikap kita, tingkah laku kita, gesture kita, mimik kita, itu pengaruhnya 55%, 55%. Jadi kalau kita nyuruh anak kita, minta anak kita supaya dia anak yang baik, kata-kata kita itu cuma 7%. Kita bilang sama anak kita, ya, nah jangan merokok ya. Tapi kita kasih nasihat dengan rokok di tangan. Kata-kata kita cuma 7%. Nah jangan merokok 7%. Kalau kita pakai intonasi, tekanan tertentu, nah jangan merokok ya. Ya, tambah 38%. Tapi rokok di tangan itu 55%. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita supaya jangan merokok, tapi dia lihat kita merokok, ada rokok di tangan kita dan kita merokok tiap hari, kita punya kata-kata, kita punya nasihat, itu gagal total. Kita tidak akan mampu saudara memberikan pengaruh buat anak kita. Kenapa? Karena saudara bicara tentang tingkah laku, itu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Termasuk Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus dalam pelayanan dia sadar bahwa kunci keberhasilan pelayanannya, walaupun Rasul Paulus seorang rasul Tuhan Yesus, dipanggil, dipilih, punya pengalaman khusus berjumpa dengan Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, sapu tangannya katanya Alkitab menyembuhkan orang, dia sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kuncinya dia berkata, buat jemaat Korintus, jadilah pengikutku
Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Imitate me, bahasa Inggrisnya. Tirulah saya, teladani saya. Saudara, ketika dia bicara juga kepada para penatua Efesus, dia mengatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dalam segala perkara saya sudah memberi teladan kepadamu. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jangan seorang pun mengaku rendah karena engkau muda. Jadi teladan. Kata teladan itu kata Yunani tupos. Type, pola, model bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seorang jenius yang pernah hidup di dunia namanya Albert Einstein. Seorang fisikawan, seorang ilmuwan yang dianggap paling jenius yang pernah hidup di dunia. Salah satu yang paling jenius pernah hidup di dunia itu Albert Einstein. Saudara, tapi kalimatnya dia mengatakan sesuatu begini. Setting an example is not the main means of influencing others. It is the only means. Memberikan contoh itu bukan salah satu cara mempengaruhi orang-orang. Tapi ini satu-satunya cara. Saudara, Eric Fromm mengatakan hal yang sama. The most important influence on a child is the character of its parents. Rather than this or that single event. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang memberikan pengaruh bagi anak-anak kita, maka karakter kita, tingkah laku kita, apa yang anak-anak kita lihat. Kita mau anak-anak kita cinta Tuhan, dia lihat orang tuanya cinta Tuhan apa enggak. Dia mau lihat juga pimpinan kita jujur, bersih apa enggak. Kenapa saudara? Karena ada ungkapan penting. Actions speak louder than words. Di tengah-tengah pandemi ini saudara, rakyat melihat apakah pejabat ketika mengatakan kita harus prokes, harus pakai masker, harus selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman. Rakyat lihat pemimpinnya. Dan mohon maaf saudara, banyak pemimpin tidak bisa memberikan pengaruh buat rakyat yang dipimpinnya. Kenapa? Karena rakyat melihat pemimpinnya sendiri tidak menjalankan prokes dengan baik. Karena banyak pemimpin yang juga terpapar COVID-19 saudara. Bagaimana mereka bisa memberikan pengaruh buat rakyat yang dipimpinnya. Saudara, saya teringat ada kisah yang luar biasa dari orang yang Michio Fuchida dan Jacob de Caesar. Kisah hidup mereka ini saudara sampai dibuat sebuah buku dan menjadi cerita di mana-mana. Karena dua orang ini pernah bermusuhan saudara. Karena Michio Fuchida adalah tentara Jepang, penerbang yang menyerang Pearl Harbor. Saudara pasti pernah tahu dalam sejarah Perang Dunia ada yang namanya serangan Pearl Harbor, di mana angkatan udara Jepang menghajar habis-habisan pangkalan laut Pearl Harbor di Amerika Serikat di Hawaii. Dan Jacob de Caesar, tentara Amerika ini pilot yang ditangkap oleh tentara Jepang karena pesawatnya jatuh di wilayah China yang dikuasai oleh Jepang. Dan Jacob de Caesar sebenarnya ketika dalam tahanan dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia disiksa oleh tentara Jepang. Tetapi puji Tuhan, Jacob de Caesar dia baca ayat Alkitab. Ada ayat yang berkata ketika Tuhan Yesus kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ayat ini memberikan pengaruh buat Jacob de Caesar. Karena Tuhan Yesus mengatakan kata-kata di kayu salib, di atas kayu salib, memberikan pengaruh besar buat Jacob de Caesar. Kita tahu saudara, Tuhan Yesus memberikan pengaruh bukan karena Tuhan Yesus seorang dalam tanda petik penulis besar, filosof besar, tapi Tuhan Yesus memberikan pengaruh oleh hidupnya. Makanya kita disebut dengan Kristen, Kristianoi, orang-orang yang berbicara bertingkah laku seperti Kristus. Jadi artinya kalau kita adalah orang yang percaya pada Kristus, hidup kita harus seperti Kristus. Saudara Jacob de Caesar langsung dalam hatinya dia berkata, saya mau mengampuni orang-orang Jepang. Singkat cerita saudara, selesai masa tahanannya dia pulang ke Amerika dan balik ke Jepang menjadi seorang hamba Tuhan misionaris, memenangkan orang Jepang. Dia tulis kesaksian dalam sebuah traktat, dan traktatnya dibaca oleh Michio Fuchida yang pada waktu itu dalam keadaan frustasi. Sebenarnya Michio Fuchida sudah dengar kesaksian bahwa banyak orang-orang Amerika yang menawan tentara Jepang tidak seperti orang Jepang ketika menawan tentara Amerika yang penuh dengan kekejaman. Saudara, Michio Fuchida sudah mulai tersentuh hatinya karena mendengar beberapa kali kesaksian bahwa orang-orang Amerika memperlakukan orang Jepang dengan baik. Tetapi ketika dia baca Jacob de Caesar punya kesaksian, dia buka hati saudara buat yang namanya kebenaran firman Tuhan. Singkat cerita saudara, Michio Fuchida menyerahkan hidupnya buat Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kenapa
Yakub di Caesar bisa memberikan pengaruh buat Mitsubishi Fuchida. Karena dia susah dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hidup Yakub di Caesar saudara menjadi teladan buat Mitsubishi Fuchida. Dan hidup Mitsubishi Fuchida menjadi teladan buat banyak orang di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, gereja Tuhan sedang berdoa untuk satu istilah yang disebut dengan The Seven Mountains of Influence. Apa ini saudara? Kita saudara saat ini harus memberikan pengaruh di berbagai macam bidang. 7 gunung ini 7 bidang. Art and entertainment, business, education, family, government, media, and religion. Dimanapun kita berada saudara, saudara harus menjadi orang yang berpengaruh. Saudara sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, saudara menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, saudara sebagai seorang businessman, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, siapapun saudara. Kalau saudara orang percaya Tuhan Yesus, saudara harus menjadi terang dan garam dunia. Berikan pengaruh saudara dengan cara apa? Dengan hidup kita yang menjadi teladan. Pertanyaannya saudara dan saya adalah apa? Sudahkah kita menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita? 5 hal ini saudara, kita bisa memberikan teladan bagi orang lain. Maka hidup kita menjadi orang yang berpengaruh. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.